Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, kali ini kembali review tentang mobil, dan mobil kali ini merupakan salah satu mobil idaman saya. Siluetnya apa kira-kira ini? Ada yang tahu? Oke, oleh karena itu sebelum dimulai jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe karena Anda akan menyaksikan review dari Aji Channel. Oke, mari kita ikuti vlog selengkapnya. Nah, ini dia sebuah Ford Laserling. Loh, kok Ford Laser lagi bang? Ya dulu kan saya sudah pernah mereview Ford Laserling juga ya. Deskripsinya videonya ada di sini. Di sini apa di sini ya? Lupa ya. Di situ. Kalau belum nonton, saya sarankan Anda menonton dulu, karena pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan. Ini beda ya. Ini Ford Laserling yang 1800 cc. Kalau yang kemarin yang 1600 cc. Nah, oleh karena itu kalian harus menonton dulu yang lalu biar tahu pembandingnya dengan yang ini. Nah, jadi nanti tidak review ya, hanya membandingkan saja apa yang berbeda dengan Ford Laserling 1600 cc. Ya, walaupun sudah ada reviewnya, tapi akan saya jelaskan sedikit bahwa Ford Laserling ini adalah Ford Laser generasi keempat. Yang pertama adalah Ford Laser bongkok, yang kedua GL, yang ketiga Ford Laser Gala, kemudian yang ini Ford Laserling. Nah, Ford masa itu dengan Mazda itu kan memang bekerja sama ya. Jadi ini walaupun mereknya Ford, pabrikannya di Jepang, Mazda Jepang ya. Jadi kalau kalian nanti punya Ford Laserling, kemudian di spionnya atau di mananya ada logonya Mazda Jepang, ya tidak usah kaget seperti itu ya. Nah, kode bodi ini adalah BHA, kode bodi yang sama dengan Mazda Familia. Mazda Familia lah ya, bukan Mazda Lantis. Kalau Mazda Lantis kode bodinya BH. Ya, nah ini lebih apa itu namanya, lebih cenderung miripnya itu dengan Mazda Familia dari mesinnya dan lain-lainnya. Nah, oke, langsung saja. Ini kebetulan unit yang saya dapatkan untuk di review ini sama-sama punya anak-anak FLGC ya. Nah, ini kebetulan Ford Laser yang facelift dengan bumper yang seperti ini ya. Kalau yang belum facelift, bumpernya agak berbeda, tapi secara keseluruhan sama. Nah, ini 1800 berbeda dengan yang 1600, tapi kalau dilihat secara keseluruhan seperti ini sama saja ya. Yang membedakan cuma di sini fog lamp. Untuk yang 1800 dapat fog lamp. Yang lainnya sama, lampu sama seperti ini dengan mika buram, dan ini masih asli. Kalau asli harus stainless seperti ini ya. Kemudian di sini ada logo Fordnya, dan ini menyatu ya, beda dengan Mazda Familia Lantis yang terpisah. Kemudian semua sama, bentuk bumper sama. Kemudian sini ini apa itu, bannya menggunakan ring 14 seperti bawaan aslinya. Kemudian cakram di depan belakang sama ya. Garis bodi sama persis, tidak ada yang bedakan. Mungkin kalau masih lengkap mungkin ya, saya juga nggak tahu. Di sini mungkin ada logonya 1,8 gitu, mungkin nggak tahu juga. Handle sama, semua sama. Di sini juga ada logo Gia sama. Kalau yang kemarin saya review itu udah hilang logo Gia-nya. Gia, kemudian sama belakang. Lampu belakangnya pun juga sama ya. Persis, tidak ada bedanya. Tidak ada logo 1,8-nya juga sih di sini. Entah sudah tidak ada atau memang tidak ada ya. Sama. Kemudian teknologi kaki sama semua. Yang belakang tentu saja dengan independen dan stabilizer sama persis kalau kalian masih ingat di video saya sebelumnya. Kemudian kaki depan juga masih menggunakan teknologi sama, MacPherson strut sama ya, persis
Bahkan kalau kalian kolong kakinya sama persis, karena ya memang sama mobilnya, cuman beda di mesin dan interior. Nah, tapi yang pertama mau saya bedakan di sini dulu lah, yang paling keren di kap mesin. Oke, langsung kita buka kap mesinnya dulu. Ya sama persis ya, di sini tidak ada peredamnya, persis sekali, cuman ada stiker seperti itu. Stiker, ya Allah, ngomongin belibet. Kemudian di sana juga tidak ada peredam di firewallnya. Ini layout mesinnya sama persis ya, seperti ini. Yang bedakan ya tentu di sini. Mungkin kalau dari luar seperti ini sama ya bentuknya, tapi ini beda. Ini 1800 cc, kode mesinnya pun beda. Ini BP 1,8. Mesin yang sama dipakai di Mazda Familia, lantis pun sama kalau mesinnya ya. Kemudian ada di apa itu, Mazda Astina, Ford Champ, mirip-mirip. Kode bodinya, kode mesinnya sama, mungkin ada pembaruan di beberapa sektor yang berbeda. Kemudian ini juga sudah menggunakan teknologi variable timing VCIS ya, Mazda punya dan Ford punya waktu itu. Tidak ada ABS dan lain-lain karena memang masih standarnya mobil waktu itu seperti ini. Oke, sama persis kalau bentuknya seperti ini ya, kalau dilihat dari luar sama persis dengan Ford Link yang 1,6. Yang membedakan tentu isi silindernya, dan tentu juga akan berpengaruh ke tenaga dan konsumsi BBM nya yang akan kita tes nanti di akhir video test drive. Nah oke, karena Ford Laser Gia 1,8 itu kasta yang tertinggi, trim yang tertinggi, tentu selain mesin ada pembedanya. Yang lain tentu di interior itu beda ternyata kawan-kawan ya. Kalian menemukan apa perbedaannya? Yang pertama ini bahan ini apa, bludrunya itu beda. Kalau yang kemarin tuh kain kasar, kalau ini halus bludru seperti yang kalian temukan di Mazda Familia, Lantis, Grid Corolla, mirip-mirip. Di sini sama soft touch, untuk sini sama ini. Auto di sisi depan, window lock, power mirror. Ini nggak tahu, nggak tahu dari kemarin nggak ketemu ya fungsinya itu. Kemudian untuk kemana dulu, dashboard ya. Dashboard perbedaannya sebentar. Di sini pertama. Nah, di sini ini apa? Yang ini. Ya karena ada fog lamp, pasti ada tombol fog lamp. Kalau ini tambahnya, ini central lock. Yang lainnya sama. Kita coba kontak on ya, sama tidak? Oh ya, kuncinya seperti ini. Ini enggak kunci asli sepertinya, tapi ya bentuknya memang seperti ini. Simple. Coba kita kontak on. Ya sama ya, sama persis seperti itu. Indikator-indikatornya. Kemudian kita ke tengah sini akan menemukan ini yang bedakan ya, ini sudah model digital seperti di Grid Corolla seperti itu. Yang lainnya sama. Ini juga ada cup holder yang model seperti ini ya. Ya, kemudian di sini ada laci yang sama, bahan dashboardnya sama, soft touch ya. Ini soft touchnya tuh bagus kalau Mazda ya. Mazda dan Ford itu bagus, bahannya tidak mudah meluntung, melipat-lipat seperti itu, tidak mudah kusam juga, bagus ya. Yang membedakan dengan yang 1600 yaitu ini, karena bahan di door trimnya beda, tentu di jok juga berbeda. Nah ini mewah ini ya, ini bludru halus sekali ya, seperti di Lantis kemarin mirip, cuman coraknya di sini beda. Dan itu halus banget ini, seperti di Grid Corolla juga sama sih, sama. Ini sepertinya beda sih, ini bisa diatur ketinggiannya walaupun seatbeltnya ini ya, walaupun saya nggak tahu caranya gimana, saya tadi coba-coba nggak bisa, tapi yang jelas itu bisa diatur karena kanan dan kiri itu berbeda. Nah itu harusnya bisa diatur. Oke, yang pertama dari jok itu berbeda bahannya, kemudian dari sini juga berbeda, plafonnya ini berbeda ya sepertinya bahannya. Kemudian ini lampunya beda, kalau yang kemarin cuma satu lampu seperti di Ford GL, kalau ini ada lampu bacanya, ada lampu tengahnya gitu ya. Ini juga meredupnya itu perlahan-lahan kalau ditutup, tapi sayangnya ini sudah tidak normal, harusnya seperti itu. Oke, ini untuk bagian dalamnya. Untuk joknya coba kita lihat, pengaturan joknya sama ya,
dengan high adjuster di depan dan belakang, kemudian ya dengan footrest sama. Oke, itu untuk bagian depan. Coba kita bagian belakang ya. Door trimnya sama dengan bahan yang halus tadi ya. Di belakang sama persis dengan 16. Seat back pocketnya cuma ada di sana. Kemudian di sini bedanya ini berbeda ya. Kalau di 16 tidak ada armrest, di sini ada. Oke, halus, masih bagus sekali ya. Nah, kemudian seatbeltnya sama dengan 3 titik, tapi cuman untuk penumpang kanan dan kiri, penumpang tengah tidak ada. Dan ini agak apa ini namanya, agak tinggi seperti itu ya, bisa lihat tidak? Nah, seperti itu. Coba kita duduk di tengah, enak tidak? Oh, tetap empuk ya ternyata ya. Walaupun ini tinggi tapi empuk banget, tetap nyaman. Dan di sini ada tunneling yang lumayan. Untuk ruang kaki, ruang kepala tentu sama saja ya dengan yang 16 karena sama, bodinya sama, panjang lebarnya sama. Di belakang juga sama dengan 2 buah speaker khas sedan pada waktunya. Sekarang pun juga masih ada ya. Oke, sepertinya yang bisa kita cari perbedaannya cuma itu saja. Secara keseluruhan bodinya sama, cuman beda di depan tadi ada fog lamp, kemudian di mesinnya tentu, dan interiornya seperti ini. Yang tentu jelas beda rasanya. Oleh karena itu langsung saja kita test drive. Nah, oke, tiba kita pada sesi test drive. Yang pertama kita atur dulu posisi duduknya. Ini lumayan agak enak ya, karena ada pengatur ketinggian depan belakang, kemudian ya bisa diatur semuanya, enak ya. Kemudian setirnya kita bisa atur tilt. Oke, tilt. Saya lebih suka rendah seperti ini saja. Oke, untuk seat beltnya masih berfungsi ya. Oke, bagus. Nah, sebelum kita jalan, kita atur dulu spiannya. Ini sudah dynamic view ya, spion tengahnya. Visibilitasnya sama seperti dengan yang kemarin, sama persis, luas. Dashboard ini agak panjang rasanya ya, tidak seperti mobil tahun 9 tidak seperti mobil tahun 90-an yang biasanya pendek. Ini agak jauh. Kemudian ini kacanya jatuhnya di depan jauh. Kalau Ford Laser saya kan di sini ya, jadi panas. Kalau ini nggak panas, jadi yang panas tangan di sini. Kemudian remnya itu empuk sekali. Koplingnya empuk. Transmisinya ya khas Ford Mazda ya, presisi tapi agak ada spellnya gitu ya. AC-nya dingin sekali. Oke, langsung saja kita coba rasa berkendaranya. Gasnya itu responsif sekali ya, belum terbiasa. Enteng sekali gasnya, itu lembut, enteng. Oke, ini suspensinya dengan ring 14, bahan tebal. Nggak tahu tadi profil bannya, yang jelas ini empuk banget. Ini lewat jalan di sini tuh, ini agak bumpy jalan di tengah kampung. Suspensinya empuk, ini mantap. Kekedapan kabinnya sama dengan link yang 16 ya. Cuman saya ulangi lagi bahwa kekedapan kabinnya itu, kalau kemarin saya bilang kedap ya, kedap dari luar ya, tapi kaki-kaki mesin agak masuk sih dikit. Kaki-kaki agak terdengar suara kolong maksudnya ya. Rem remnya sama dengan yang 1600, pakem sekali karena ini cakram depan belakang ya. Oke sekali ini. Radius putarnya mobil ini mirip dengan Ford Laser GL, bisa patah sekali. Jadi no worry lah kalau mau parkir. Suspensi bu ya tadi ya. Coba sekarang kita coba apa itu, kestabilannya. Ini jalan berapa ini? 30.
Ya ya ya, sama dengan 16 sama persis. Direct tapi limbung agak limbung. Oke, setelah ini kita coba apa ya, gasnya tadi responsif ya. Oke, sekarang agak kosong, kita coba tarik mesin BP 1,8 1800 cc. Kencang, lumayan, seperti mirip-mirip dengan Mazda Lantis ya, sama sih harusnya ya, sama rasanya seperti itu. Cuman ini kondisinya daripada Lantis yang dulu pernah saya review, ini lebih bagus kondisi mesin dan lain-lainnya. Jadi apa ya, dari bawah ke atas itu ngisi terus, enak banget ini. Berbeda kalau mesin bensin itu biasanya atasnya kosong ya, kalau ini karena injeksi dan ada VCIS, bawahnya nampol, atasnya juga masih ngisi, jadi enak. Tadi itu sampai RPM 4500 ngisi terus, enak sekali. Oh iya, ini pakai AC, coba nanti kita pakai yang tanpa AC ya, coba. Nah oke kawan-kawan, jadi mobil ini sebenarnya tidak terlalu kecil, tapi rasanya itu ukurannya mungkin mirip-mirip dengan Grand Corolla ya, tapi ketika menyetir seperti ini rasanya lebih compact rasanya ya, lebih kecil rasanya, tapi sebenarnya gede sih, jadi handlingnya enak. Ya sekarang kita coba akselerasinya tanpa AC ya, beda nggak ya. Kita gigi 2, jalan gigi 2, RPM 2000, kecepatan 25 km per jam. Kita akan tarik di depan ya, sebentar ya, kita tarik. Beda ya, lumayan beda ternyata. Lumayan beda ya, pakai tanpa AC itu ternyata beda banget lumayan. Wow. Gigi 2 itu sampai tadi gigi 2 RPM 3070. Wow, kenceng ya mobil ini, kenceng ya. Oke, kita nyalakan AC lagi, panas, kenceng sih lumayan. Kalau dari Lantisnya itu kemarin ya, kalau setelah dimatikan AC-nya jadi beda, lumayan beda. CC-nya sama tapi lebih fit ini sih kondisi mesinnya. Dulu pas saya nyoba Lantis itu juga tanpa AC ya, karena waktu itu AC-nya Lantis bermasalah. Ya harusnya sama karena spek mesinnya sama, cuman karena ini lebih sehat jadi lebih enak ini. Jadi menyetir mobil ini itu menyenangkan ya, kenceng, rasanya kecil, setirnya enak, setirnya nurut ya, agak limbung-limbung dikit. Ya demikian saja untuk test drive kali ini. Ya oke, demikian saja untuk video kali ini ya, tentang komparasi antara Ford Laserlink 16 dan 18. Kalau saya sendiri suruh milih mana ya, tentu saya milih yang ini, walaupun konsumsi BBM menjadi lebih boros ya. Iya, konsumsi BBM-nya ini sama dengan Mazda Familia Lantis. Untuk dalam kota 1718 lah kira-kira, untuk luar kota 110 11, tergantung kaki Anda dan tergantung sehat atau tidak mesinnya, seperti itu ya. Oke, nah ini merupakan salah satu mobil idaman saya juga ya. Nah, siapa tahu ada orang yang hilaf punya Ford Laserlink 18 mau ditukar sama Brunom, boleh. Nggak bercanda ya, beda harga ya. Seperti itu saja video dari saya, semoga bermanfaat ya. Apabila Anda menyukai video-video dari saya, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video dari saya seputar dunia otomotif, baik Ford Laser, mobil lainnya, motor, dan lain-lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Haji S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.